Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Puspitasari, nomor induk mahasiswa 858001385 dari UPBJJ Yogyakarta. Kali ini akan melakukan praktikum IPA tentang gaya. Yang pertama adalah gaya listrik. Alat dan bahan. Penggaris plastik, rambut seseorang yang agak tebal dan kering. Yang ketiga, potongan-potongan kertas kecil. Listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Listrik statis merupakan bentuk listrik yang dihasilkan bila beberapa benda digosokkan satu sama lain. Sedangkan listrik dinamis adalah muatan-muatan arus listrik yang bergerak dan menghasilkan arus listrik. Peristiwa ini terjadi karena proses pemberian muatan secara induksi atau digosokkan kepada isolator. Kebanyakan atom atau molekul netral pusat muatan positif diimpit dengan muatan negatif. Ketika isolator didekati oleh benda bermuatan positif, pusat muatan negatif ditarik mendekati benda bermuatan positif. Ini menghasilkan muatan lebih negatif pada sisi yang berdekatan dengan pemberi muatan. Gejala ini dikenal dengan sebutan polarisasi. Pada keadaan ini, muatan benda berlawanan jenis dengan polaritas muatan induksi isolator. Muatan yang berbeda jenis menghasilkan gaya tarik-menarik sehingga isolator dapat menempel pada benda bermuatan listrik. Berikut adalah video tentang gaya listrik. Hasil pengamatan dari video tersebut, penggaris plastik dapat menarik potongan-potongan kertas karena semua benda-benda tersebut bermuatan listrik. Muatan listrik tersebut berada dalam keadaan diam atau statis. Oleh karena itulah disebut sebagai listrik statis. Listrik statis merupakan energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Kesimpulan, muatan listrik yang dimiliki benda-benda itu bisa bermuatan negatif maupun positif. Semua benda terbentuk dari atom-atom. Setiap atom mempunyai inti atom yang terdiri dari proton dan elektron yang mengelilinginya. Proton mempunyai muatan listrik positif dan elektron mempunyai muatan listrik negatif. Ketika dua benda seperti penggaris plastik dan rambut saling digosokkan, elektron ditarik dan material yang mempunyai daya tarik yang lemah atau potongan kertas dan menempel pada material yang mempunyai daya tarik yang kuat. Praktikum yang kedua adalah gaya magnet. Alat dan bahan. Magnet batang, jarum jahit, aluminium, seng, seutas benang jahit, potongan plastik, potongan kertas, statif, dan isolasi plastik. Gaya magnet adalah gaya yang bekerja pada magnet. Gaya tarik magnet hanya mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik magnet harus benda bahan yang terbuat dari tiga bahan ini, yaitu besi, nikel, kobalt. Jika suatu benda mengandung salah satu logam tersebut dan dapat ditarik magnet, berarti benda itu disebut benda magnetis. Tapi, jika suatu benda tidak mengandung salah satu logam di atas dan tidak dapat ditarik magnet, benda itu disebut benda non-magnetis. Berikut adalah video tentang gaya magnet. Ini sudah ada bahan aluminium, isolasi plastik, statif, potongan kertas, potongan plastik, benang jahit, jarum jahit, dan seng. Dan tidak lupa kita menyiapkan magnet. Kita mulai dari aluminium. Aluminium tidak ada gaya tarik menarik antara magnet. Isolasi ini juga tidak ada daya tarik menarik. Begitu juga statif ada gaya tarik menarik. Potongan kertas tidak. Potongan plastik juga tidak ada daya tarik menarik magnet. Benang jahit juga tidak ada. Di jarum jahit ini terdapat gaya tarik menarik dengan magnet. Ada daya tarik menarik magnet. Di kesimpulan praktikum gaya magnet kali ini, maka dapat disimpulkan bahwa
statif, jarum jahit, dan seng adalah benda-benda yang bersifat magnetis, sehingga terjadi gaya tarik-menarik antara magnet dengan benda-benda tersebut. Sedangkan untuk aluminium, isolasi plastik, potongan kertas, potongan plastik, dan benang adalah bahan benda yang tidak bersifat magnetis. Berikut adalah tabel hasil pengamatan gaya magnet. Untuk mengetahui bahan-bahan apa saja yang bisa tidak tertarik oleh magnet, maka kita melakukan percobaan seperti pada video tersebut. Hasil dari pengamatan tersebut dapat kita ketahui bahwa jarum jahit dan seng tertarik oleh magnet. Hal ini dikarenakan benda-benda tersebut mengandung sifat magnetis, sedangkan aluminium, benang jahit, plastik, dan kertas tidak tertarik atau diam atau tidak bergerak mendekati magnet. Hal ini dikarenakan benda-benda tersebut tidak mengandung sifat magnetis. Kesimpulan, setelah kita melakukan percobaan dan mengetahui hasilnya, maka dapat kita simpulkan bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt yang disebut benda magnetis. Sedangkan benda-benda yang lain tidak tertarik oleh magnet dan disebut benda-benda non-magnetis. Praktikum yang ketiga adalah gaya gesek. Alat dan bahan: kereta, neraca pegas, balok kayu. Suatu benda yang berada di atas bidang tidak jatuh ke bumi disebabkan karena adanya gaya normal. Namun ada gaya lain yang bekerja pada benda yang bergerak dan menyebabkan berhenti. Gaya ini adalah gaya gesek atau gesekan. Gesekan terjadi jika ada dua benda yang bersinggungan satu sama lain. Dalam fisika, gesekan disebut juga gaya gesek, yaitu gaya yang diakibatkan dua benda bersinggungan. Jika pada sebuah benda bekerja gaya tertentu sehingga benda bergerak, maka arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dapat terjadi pada benda yang memiliki permukaan halus maupun kasar. Semakin halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Berlaku juga sebaliknya, semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan benda. Benda yang memiliki permukaan licin tetap dapat mengalami gaya gesek meskipun sangat kecil. Gaya gesek dapat terjadi pada zat padat, cair maupun gas. Berikut adalah video tentang gaya gesek. Berikut adalah tabel hasil pengamatan gaya gesek. Pada saat balok kayu ditarik oleh neraca pegas dengan gaya yang kecil, balok belum bergerak karena adanya gaya gesek antara balok dan permukaan meja yang melawan gaya tarik. Balok yang permukaannya kasar lebih mudah ditarik daripada balok kayu yang permukaannya halus. Semakin besar atau luas benda yang bergesekan, semakin besar pula gaya gesek yang ditimbulkan. Berarti gerak benda semakin terhambat. Kesimpulan: pertama, gaya gesek terdapat pada dua benda yang saling bersentuhan. Kedua, gaya gesek memiliki arah berlawanan dengan arah gerak benda. Ketiga, gaya gesek makin besar jika permukaan benda yang bersentuhan kasar dan gaya gesek berkurang jika permukaan benda yang bersentuhan licin. Praktikum yang keempat, gaya pegas. Alat dan bahan: karet gelang, penggaris, dan beban. Bila sebuah benda direnggangkan oleh gaya, maka panjang benda akan bertambah panjang. Panjang atau pendeknya pertambahan panjang benda tergantung pada elastisitas bahan dari benda tersebut dan juga gaya yang diberikan. Jika gaya yang bekerja pada sebuah pegas dihilangkan, pegas tersebut akan kembali pada keadaan semula.
Berikut adalah video tentang gaya pegas. Dari video tersebut, maka diperoleh hasil pengamatan yaitu karet gelang yang diberi beban bila ditarik ke bawah selama beberapa kali akan bergerak kembali ke atas. Hal ini disebabkan oleh kelenturan dan gaya dorong yang ada pada karet gelang yang menimbulkan gaya pegas. Dari hasil pengamatan, gaya yang terjadi adalah gaya pegas karena karet gelang tersebut kembali ke bentuk semula. Bila suatu benda dikenal sebuah gaya dan kemudian gaya tersebut dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Berarti benda itu adalah benda elastik. Namun pada umumnya, benda bila dikenai gaya tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula, walaupun gaya yang bekerja sudah hilang, benda seperti ini disebut benda plastik. Jadi, benda elastik yang kembali ke bentuk semula mempunyai gaya pegas, sedangkan benda plastik tidak mempunyai gaya pegas. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, ternyata semakin besar gaya yang bekerja pada suatu pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjangnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh besarnya massa benda yang mempengaruhi besarnya gaya tarik pegas, di mana gaya tarik pegasnya berbanding lurus dengan massa benda. Besarnya konstanta pegas tergantung daripada jenis pegas yang bekerja. Demikian adalah penjelasan tentang praktikum IPA terkait gaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.